Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin as-sahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan. Mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang coba beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini, iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama, anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau, wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah dipahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan, menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menurut iblis, inilah manusia perinsang pertama atas segala daya dan usahanya menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga pada saat nabinya mati hidup. Jadi azabnya itu jenis kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak. Sebagian ditenggelamkan di Lautan Merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina
seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau, wahai Muhammad, masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi Nabi kita ketika diloncari batu oleh umat, mana beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking bersama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil. Pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena. Segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tentram, senang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini terlalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah. Dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting. Tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatannya habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Menghafal jalan raya penting. Lebih penting dari menghafal jalan raya, membangun manusia yang menghafal jalan itu. Sebab kalau manusia yang menghafal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, hafalnya habis dimakan oleh yang hafal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kisah, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubalik, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. Ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari
Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar. Nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia, pembangunan. Ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa. Bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang gila. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan, dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi penafsir, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan, pendidikan yang menumbuhkan mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara, lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah. Dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini, agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Tauqi mengatakan dalam sebaik syairnya, "Waladatka ummuka ya ibna Adam bakiyan wan nasu haulaka yadhakuna surura." Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nangis? Saya kira kabur hukumnya. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia. Tapi nanti pada suatu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia. Kalau suatu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum. Dan kalian semua akan berurai air mata. Kalau perlu, dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil.